Setelah selesai dari Peyto Lake, kami pun melanjutkan perjalanan ke Jasper. Dari Peyto Lake menuju Columbia Icefield jaraknya sekitar 84 km dan dapat ditempuh dengan mobil dalam waktu 1 jam. Sepanjang perjalanan kami pun disuguhi oleh pemandangan indah dan udara yang sejuk. Dan di Highway 93 ini nggak ada sinyal seluler, jadi sebaiknya download Google Maps terlebih dahulu. Walaupun sebenarnya jalanannya sih cuma lurus aja. Cuma kalau misalnya tahu udah sampai mana, berapa lama lagi itu kan lebih tenang aja ya. Dan predikatnya sebagai one of the most scenic highway in the world ini beneran terbukti. Jadi luar biasa sekali selama perjalanan ini, pemandangan yang disuguhkan benar-benar cantik. Tapi after a while, bertanya-tanya juga, ini kapan sampainya sih? Lalu ketika di depan jalan terlihat ada antrian, langsung excited. Wah, apa ini udah sampai? Apakah ini antrian menuju jalan masuk? Tapi ternyata bukan. Ini cuma ada perbaikan jalan di depan, jadi jalannya gantian satu-satu. Kami antri sekitar nggak sampai 5 menit sih, udah langsung jalan lagi. Tidak lama kemudian kami pun terpesona oleh pemandangan glasier yang sangat besar di depan mata. Sampai-sampai kami pun kelewatan pintu masuk The Columbia Icefield di sebelah kanan. Harusnya kami mengikuti mobil merah itu, tapi pandangan kami fokus ke depan. Tidak lama kemudian kami pun mulai menyadari ada bangunan besar di sebelah kanan beratap hijau dengan parkiran dan banyak sekali mobil yang diparkir di sana. Kami pun mulai bertanya-tanya, tapi yang kami tuju adalah Columbia Icefield Skywalk, dan di Google Maps itu masih ada di depan, bukan di sini, dan juga kami tidak melihat ada skywalk di kiri ataupun di kanan. Maka karena kami ragu, akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sampai ke titik di Google Maps atau sampai kami melihat skywalk-nya. Tidak berapa lama kami pun melihat skywalk-nya di sebelah kiri, tapi ternyata itu mobil pribadi nggak bisa masuk ke sana. Jadi kita harus naik bus dari Columbia Icefield itu untuk bisa masuk ke areanya. Mobil pribadi nggak bisa masuk, nggak ada parkiran. Jadi kami putar balik ke tempat parkir tadi yang ada gedung beratap hijau untuk parkir di sana, lalu kita naik bis dari sini menuju ke Skywalk. Glacier besar yang kita lihat di depan namanya adalah Athabasca Glacier. Luasnya sekitar 6 km persegi dan panjangnya 6 km dengan ketebalan 90-300 meter. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan di Banff and Jasper, tapi mereka tidak buka sepanjang tahun. Hanya Banff Gondola saja yang buka sepanjang tahun. Di Columbia Icefield sendiri ada 2 kegiatan, yaitu Columbia Icefield Adventure dan Columbia Icefield Skywalk. Jika kita memilih Columbia Icefield Adventure, itu kita bisa menginjakan kaki di atas Athabasca Glacier tadi dan juga naik ke skywalk-nya. Tapi ada juga pilihan yang skywalk saja, jadi kami hanya naik ke skywalk tanpa harus menginjakan kaki di glacier. Kami pun memilih yang skywalk saja.
Dari sini, kami naik shuttle menuju ke Skywalk. Nah, nanti dari Skywalk pun akan naik shuttle lagi untuk kembali ke sini. So a 10-minute drive from here to the Skywalk. My name is Mark. I'll be driving you from here to there. On the way there, all I ask is that you sit back, relax, and enjoy the ride. If anyone has any questions along the way, do not hesitate to ask. Setelah beberapa menit, kami pun sampai di Columbia Icefield Skywalk. Jadi kalau ujuk-ujuk masuk ke sini itu nggak bisa ya. Kita semua harus parkir di Columbia Icefield Discovery Center tadi dan beli tiket di sana lalu naik shuttle ke sini. Kalau ke sini sebaiknya pakai bajunya layers ya. Jadi maksudnya jangan pakai yang satu pieces tapi tebel banget gitu jangan. Karena cuaca di sini tuh nggak bisa diprediksi banget. Kadang dingin, kadang tiba-tiba panas. Kayak sekarang ini tiba-tiba di sini tuh panas gerah gitu. Jadi kalau kita pakai bajunya layers, kita tinggal buka layers luar, lalu ya udah jadinya nyaman gitu. Kalau misalnya pakai yang tebel, satu tebel gitu kan mau nggak mau dipakai terus ya walaupun panas. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa aja tiba-tiba di sini tuh berhembus angin dingin gitu. Jadi eee, di sini tuh bisa buka tutup jaket atau sweater. Ini tuh katanya ke bawah 280 meter. Tinggi ya. Dan ini, gelas yang dipakainya jadi 3 lapis, gelas gitu. Harusnya aman sih, tebel. Bersihin dulu sepatunya di keset sebelum, jalan di kaca, biar kacanya nggak kotor dan nggak licin juga. Ini tuh sebenarnya kelihatannya biasa aja, tapi dijalaninnya tuh neretek, deg-degan banget. Ada yang jalan di tengah nggak pakai pegangan, tapi kalau saya nggak pegangan rasanya tuh nggak bisa jalan. Ini lumayan deg-degan. Jangan lihat ke bawah. Iya. Mau cái này thì chứ nhà chứ kinh hẳn mất con gì rồi chứ kinh hẳn các tên con gì rồi tiền gì ha
someone take her picture? Come on. Yes. You can do it. Yeay, selesai. Udah, kalau saya sekali aja cukup. Nggak, nggak mau ngulang lagi. Jantung rasanya tuh. Aduh. Kalau saya ambil foto pun cuma berani sampai di ujung aja, nggak mau ke tengah lagi. Kalau papa mertua saking sukanya, dia bolak-balik 4 kali di skywalk tadi. Setelah puas, kami pun kembali ke arah naik bus shuttle tadi. Tapi di perjalanan pulang ini, pemandangannya indah sekali. Kami pun tidak lupa mengambil foto-foto di sini. Skywalk ini wheelchair accessible, tapi nggak boleh bawa binatang peliharaan. Dan kita bisa stay di sini selama yang kita mau. Nanti kalau misalnya udah puas, bisa kapan aja naik shuttle balik ke Discovery Center. It's the double A glacier. The one more right is the Andromeda glacier. In the middle here we have the Athabasca glacier. In front of us is the Dome glacier, and on top of the Kalau untuk ke Skywalk, kita naik shuttle bus yang biasa. Tapi kalau untuk yang adventure, naik ke atas glacier, itu naik all-terrain vehicle yang bannya gede-gede kayak gini. Setelah ini kami akan makan siang, lalu melanjutkan perjalanan ke kota Jasper untuk bermalam. Bye-bye Athabasca Glacier. It's very nice to see you.